Serambi Islami, semua ada di sini. Kajian Islami buat bekal nanti. Pemirsa TVRI yang berbahagia, kita masih di Serambi Islami Ramadan dengan kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan topik kita adalah amalan-amalan yang baik selama bulan Ramadan. Dan kami sudah membahas tentang kebiasaan Rasulullah ketika membaca Al-Quran bersama Jibril lebih intensif lagi di bulan Ramadan. Nah, kembali kepada Ustadz, kita akan tahu lagi nih kira-kira amalan apa lagi yang Rasulullah kerjakan selama Ramadan. Tadi itu kan di awal kita bilang ajwadun nas ya, orang yang paling dermawan, paling baik, paling baik. Kenapa sih Rasulullah tuh baik dan suka sedekah? Ini kita baca hadisnya lagi, Ustaz. An Abdillah bin Amru radhiyallahu anhu anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khairun? Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Hadisnya sahih Bukhari dan sahih Muslim. Ini apa namanya? Kita kadang-kadang salah paham ya. Salah paham. Kita bilang orang yang paling baik adalah orang yang puasanya banyak, puasa Daudnya, puasa ininya, puasa itunya, atau kita bilang sholatnya banyak banget. Ternyata ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, Islam yang baik tuh yang kayak gimana sih? Ternyata Islam yang terbaik adalah yang tut'imut ta'am, yang suka berbagi makanan. Masya Allah. Suka sedekah kan, berbagi makanan kan sedekah. Berarti suka berbagi makanan. Wa taqra'us salam, suka menebar salam. Menyampaikan salam alaman arafta wa man lam ta'rif. Itu dia, Ustaz. Bagi yang kita kenal maupun yang kita tidak kenal. Nah, di sini sosialnya tinggi gak ajaran agama kita? Oh, Masya Allah, luar biasa. Allah. Kalau kita kaitin dengan amalan tadi, Ustaz, di antara amalan yang terbaik untuk kita kerjain di bulan Ramadan apa? Iftarin orang. Kasih makan orang. Kasih makan orang. Di sini tut'imut ta'am, di bahasa Ramadannya adalah ngasih iftar. Jadi kebiasaan Rasulullah sebenarnya tiap hari pun suka memberi makan orang. Tetapi lebih dahsyat lagi kebiasaan beliau di bulan Ramadan. Kalau kita hitung bahannya lagi, man aftara shaiman, man fatara shaiman ya. Man fatara shaiman, barang siapa yang puasa, yang ngasih makan untuk orang puasa, pahalanya apa? Sama dengan pahala yang didapat oleh orang yang puasa tanpa mengurangi jatah yang puasa. Masya Allah. Kan suka ditafsirin nakal, Ustaz. Kalau gitu anak nggak usah puasa dah, anak kasih makan orang aja. Karena halanya sama. Bahkan saya ngasih makan 10 ya, saya nggak puasa, kan saya masih untung 9. Bukan begitu maksudnya. Tapi bukan begitu maksudnya. Bukan maksudnya. Yang kewajiban nggak bisa tergantikan. Yang kewajiban tidak bisa tergantikan. Sama dengan kayak kita sholat di Mekah, pahalanya berapa? 100.000. Betul. Pahala di Al-Azhar atau di Istiqlal gitu. Kan kalau berjamaah cuma 27, kalau sendiri kan cuma 1. Kalau begitu di Mekah sekali sholat di sana udah berapa tahun tuh, Ustaz, sama dengannya. Berarti nggak usah sholat aja di Indonesia. Ya nggak begitu, pemahamannya nggak begitu. Ada beberapa kebiasaan teman-teman kita yang telah membiasakan kebaikan yang diajarkan Rasulullah dengan setiap minggunya memberikan nasi bungkus kepada orang-orang yang sudah sholat Jumat. Ustaz. Betul. Ya, ini sudah banyak Jumat di daerah-daerah. Jumat berkah, ya. Kebiasaan ini lebih bisa ditingkat lagi di bulan Ramadan ya. Iya, ini Jumat doang dibagi, Sabtunya puasa lagi, Jumatnya puasa lagi. Kalau kita mau bilang ini nggak baik ya enggak, ini baik. Saat, tapi geser. Yang ada yang antum Jumatan, saya Rebuan lah. Yang ini Kemisan, yang ini Senenan gitu. Nggak apa-apa. Wah, hari Senin kan puasa, nggak usah bagi siangnya, nggak usah bagi subuhnya, bagi maghribnya aja. Nah, kebiasaan yang mungkin sederhana yang bisa ibu-ibu lakukan, Ustaz. Betul. Jadi pengen kalau bisa tiap hari kasih itu makanan ya, Bu. Ibu masak sebagian, kita kasih kepada orang. Kalau konsep sederhana yang bisa ibu lakukan di rumah gimana, Ustaz? Iya, apa aja. Tergantung dari iniannya. Kalau umpamanya punya bubur, ya bagilah bubur. Punya tiap hari aja. Sayur masak asam, ya bagilah sayur masak asamnya, Ustaz. Kan idza tabah tamarokatan ya, kalau kita pengen masak gulai, fa'aktsir ma'aha. Maka tambahin kuahnya biar apa? Biar bisa kebagian yang lain.
Iya. Nah kebiasaan ini dulu zaman ibu saya, zaman kakek saya, kebiasaan hari-hari ini orang Betawi kayak begini. Zaman saya sekarang ini udah makin turun, Ustaz. Iya betul. Ya, Ibu-ibu kira-kira tertarik nggak Bu nih Bu? Ini Rasulullah kebiasaannya adalah memberi makan ya. Nah ini kan Ramadan kali ini nih, kesempatan ini jangan dibuang-buang karena pahalanya luar biasa. Tapi tidak terbatas pada makanan berbuka aja Ustaz ya? Iya. Kalau sahur juga bisa ya? Bisa, bisa. Sekalipun kalau bedanya kan begini ya. Kalau sahur itu sunnah, kalau buka kan wajib. Iya. Buka wajib. Nah kalau bagi yang sunnah kan beda dengan bagi yang wajib. Tapi insya Allah pahalanya besar, Ustaz. Ya, Masya Allah. Berarti kita ada semangat ya adik-adik dan ibu-ibu kalau ternyata bulan Ramadan ini kita tingkatkan kebiasaan untuk memberi makan atau menyantuni. Kalau ibu nggak ada orang yang disantuni, panggil orang-orang. Makan. Gitu, enak kan ya? Jadi kebiasaan orang soleh itu memang selalu berbagi Ustaz ya. Masya Allah. Iya. Ini ada hadis lain nih, hadis Imam Bukhari. Iya, Ustaz. Imam Bukhari kalau berbaginya kayak gimana sih? Masya Allah. Berbaginya kayak gimana? Saya baca nih teks hadisnya, wa an Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu qala bainama huwa yasirun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min Hunain alikaul a'rabu yas'alunahu hatta ittarruhu ila samurah fa khatafat ridaahu fa waqafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala atuni ridai walau kana li adadu hadhil idah na'aman laqasamtu bainakum tsumma la tajiduni bakhilan wala kadzaban wala jabanan rawahul Bukhari. Ini di beberapa riwayat yang lainnya juga ceritanya berbeda-beda. Singkatnya kayak gini, Rasulullah tuh kadang-kadang kan punya baju yang cakep kadang-kadang. Ketika bajunya cakep nih, baju Ustaz Rizal ini cakep, nih saya pelototin begini. Kalau beliau ikut akhlak Rasulullah, habis studio nih beliau buka, Ustaz naksir ya, ini dia. Gitu Bu, ibu gelangnya Kayak gitu. cakep loh. Jadi Rasulullah punya apa aja kalau dipelototin orang itu beliau kasih. Walaupun itu barang yang paling bagus. Walaupun barang yang paling bagus. Masya Allah. Itu beliau akan kasih. Ini kan inian ya, ini kan sorban ya Ustaz ya, sorban. Ini izar, ada orang ibu-ibu nyulam ya kalau bikin baju. Nenun udah jadi, anterin ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah ini buatan tangan saya nih, handmade ini. Ini buat tangan saya, buat engkau pakai. Dan sahabat pada tahu nih bahwa Rasulullah emang bajunya udah kainnya udah jelek. Nah, dikasih kayak gini kan sangat tepat ya, sangat tepat. Baru make. Ada yang minta. Ada yang melototin, dan kami minta Zat. Ini udah melototin. Ada yang melototin. Beliau apa? Masuk ke dalam, ganti bajunya, kain yang tadi ini dikasih. Ya Allah. Dikasih. Terus ini kan dipelototin sama sahabat-sahabat yang lain. Lu udah tega banget gitu kan. Rasulullah kan nggak punya kain bagus, itu punya kain bagus. Itu juga baru kemarin dikasih. Ibarat kata kan kayak gitu Ustaz. Ini keterlaluan banget sih. Tahu adatnya Rasulullah kayak begitu tuh. Nggak boleh dipelototin, main ngasih aja ya, main ngasih aja. Kata sahabat ini jawabannya luar biasa Ustaz. Jawabannya luar biasa. Saya bukan kepengen bajunya, tapi saya kepengen bekasnya. Yang dipakai beliau, Masya Allah. Luar biasa jawabannya. Anda nggak pengen bajunya yang mahal, bukan itu masalahnya. Yang Anda kepengen adalah bekasnya. Jadi bekas yang dipakai sama Rasulullah. Walhasil apa yang terjadi? Emang ente mau apaan? Anda pengen bawa ke kuburan. Bener nih sahabat Nabi nggak pernah pakai buat kondangan, nggak pernah pakai buat hajatan Ustaz ya. Bajunya itu dipakai buat ke kuburan. Masya Allah. Jadi ketika beliau meninggal dikapanin pakai bajunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Allah. Kebiasaan dermawan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini luar biasa Ustaz. Ya? Iya, Rasulullahnya dermawan, sahabatnya juga keren. Masya Allah. Ustaz kalau kita dikaitkan dengan satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Betul. Ini memang kedengarannya gampang, Iya, tapi praktiknya agak susah. Iya. Mencintai orang lain seperti mencintai diri kita sendiri. Ini gimana Ustaz? Ada yang gampangnya Ustaz. Nah, gimana? Gampangnya kan kalau misalnya dipraktekin secara zohir ya, secara zohir. Ana lihat handphone antum cakep Ustaz. Jadi antum bagilah handphone itu ke saya. Itu zohirnya Ustaz. Iya, betul. Tapi sebenarnya makna batinnya adalah bukan itu. Oh, Masya Allah.
saya punya handphone cakep, atau saya punya rumah cakep, atau saya punya mobil cakep, saya kepengen semua orang Islam itu punya yang sama. Itu Ustaz. Itu yang batinnya begitu. Yang batinnya kayak gitu. Kalau saya dianggap pinter, maka saya kepengen semua orang Islam pinter. Kalau saya dianggap jago atau ini saya kepengen semua orang Islam jago. Ketika ibu-ibu di sini ada yang cantik, maka perasaan juga saya kepengen semua wanita muslimah adalah cantik. Jadi kita lebih kepada makna batin yang ini ya. Mana batin. Jangan ego Ustaz. Ini satu-satunya nggak ada yang punya kayak gini gitu. Ini gue harus paling kaya gitu, nggak boleh ada yang kaya kecuali gue. Ini yang nggak boleh dalam Islam. Masya Allah. Jadi pengertiannya begitu Ustaz. Pengertiannya seperti itu. Kita akan lanjut lagi. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami akan kembali sesaat lagi. Jadi jangan kemana-mana. Serambi Islami Ramadan.